Alhamdulillah, tadi saya ditambut dengan pantun oleh ketua panitia. Untuk itu saat ini juga saya akan membalas pantunnya. Kalau buah gugur setandan jatuh ke tanah baru tergolek, saya bersyukur kepada Tuhan datang saya disambut baik. Alhamdulillah, angka karomem mesuriwi tanah salamaka kutane ribone tutunge kurome tanete malampe liweng bulu matanre limbang salok maluang untuk sapa ini nawa kupuro gendogenge aga kong kena tetong riolo ala bira tak maneng nasabak kuruntuk nana ini nawa kusapai rigo engka tak memenasa amar ma'ruf nahi mungkar wa tu'minuna billah koya tobone idi towajo. Saya dapat bisikan tadi dari ketua panitia iya nasengusato sopeka tuh jadi bone sopeng wajo telum pocoy riolo panariolo demeto nang kena sarang. Ini dibuktikan dengan prasasti yang ditandatangani oleh 3 pemimpin daerah pada zaman dahulu kala. Bone diwakili oleh Kajaula Lido, sopeng la manusa to akarangang arumbila, dan wajo la tiringang to taba arusi betempola. Mebui perjanjian, salah satu memorandum of understanding yang mereka sepakati, yang itu malilu si pakainge, rebah si patokong, siapira piseng ripari nyameng. Maka dia bicara to sopengnya pada tanah ko ada natuo na limpo bunga putih mumasale lolang. Maka dia to si bicara tak idi to pole ribone na iya riasanya ada bicara malempu gau patuju pangkau ketongeng winru siti najah pak batam mas dece malebangnya na iya pak batangnya ada karena tamadodongin nama lempu tak buturun na tamawatangin nama ceko iya tona sapona uanuai ritau mak gak bawangnya. Lalu bagaimana dengan ada jum orang wajo di beberapa tempat memasuki kota Sengkang, di sana ada terpampang lokasi teski wajo asli menemuki gah maradeka atau wajo ada nana popuang. Ada sebuah referensi yang pernah saya dapatkan, ternyata ada jum lengkapnya adalah maradeka atau wajoe najaji yang alena maradeka tanai miata na iya to make tanai maradeka maneng ada asimaturusen na popuang. Demikian lengkapnya dalam sebuah kitab lontara yang saya bisa pertanggungjawabkan karena kami pernah juga seminarkan di seminar Lagaligo Internasional. Jamaah peringatan yang berbahagia, apa yang dimaksud dengan peringatan yang kita kerjakan malam ini? Peringatan adalah merupakan nostalgia di masa lampau, resonansi di masa silam. Engkangena peringatan pak takalupa ki. Seandainya dega kata kalupa, buat apa diperingatkan? Seandainya dega kata kalupa, matentu tacit dimi anak nama kun raye. Aga hubunganna. Saya pernah mendengar langsung dengan telinga saya sendiri makunre karak maja gora-gora ko bansal nipas na kada-kada laken na taro pedi we bapak canak matampu pemeng canak kasih mu pemanaki pemeng liwa pale pedi na tumem manai dena melo matampu pemeng. Tapi alhamdulillah syukur maraja bapak takoon kadia sang atak kalupangeng ipancaji kang ikasih makun dari pengela ta'ala bosi-bosi mate lampu nalupi pedina jahaji siandrina. Jamaah yang berbahagia, ia gunana na kedasa peringatan pak angkat tak lupa. Apa tujuan peringatan? Tujuan peringatan adalah to change condition this day for better tomorrow, merubah keadaan hari ini yang jelek menuju kepada keadaan hari esok yang lebih bagus. Baidatul yaumi khairum min dajajatil gaddi, sebutir telur ayam hari ini akan jauh lebih bermakna ketimbang seekor anak ayam besok pagi.
Matuk kulisuki insyaallah kita akan mendapatkan hadiah telur dari panitia. Pada patacama riolo watunda anak-anak kotama ko masjid langsung dikasih hadiah gula-gula. Jamaah yang berbahagia, matu ini kalau ke imam mauluk matinuluki pulang-pulang nanti dikasih telur. Tapi ko yare ki matu telur tala kasih tasukuruki kendati pun sebutir. Maka dah ode oleh mala telur pak panitia emat depabi matu na pelawala mantaji manu pi matu pasti sapuri pala ki pacapurna. Kenapa? Nasabah ia telur pura sewo ni pasti sel-selnya sudah mati semuanya. Tidak mungkin lagi menetas akan menjadi seekor anak ayam. Tetapi angka to biasa pole uruk ke Imam Maulu angka panitia dia bikin apa prank akan nagatu kuro telo amporo. Jamaah yang berbahagia, itu yang tidak jadi menetas yang sudah dierami selama 21 hari. Jadi napidaka maka da usas kullo ko macarama erampelalo nasa ya maka panitia na sama bele-bele lade menekana sang telo amporo nagatung ya tikengi ni kasi nasa makadaka iko salah pertama salamu maka metolo ko matikengi nang kapanitia tugasnya membagi nantinya. Jamaah yang berbahagia, wati kagina sang usas pak mega to hadir na cedek de batalo utuju bandina sa talo ampor ustaz. Jamaah yang berbahagia, maka daka saya punya ceramah kemarin di masjid bersama Pak Camat bersama Pak Kapolsek. Kita itu diwajibkan bersyukur dalam kondisi apapun yang kita alami, tetap kita diwajibkan bersyukur. Namo telo amporo tawata syukuruki. Nah sekarang tadi Pak Panitia masih di sini tokas di taro, maka ada 3 disiplin ilmu. Yang kedua adalah teknisi. Jamaah yang berbahagia, kebetulan saya insinyur pertanian. Nah oleh karena itu jadi kuruntu kita lo manu amporo atau yang sudah membusuk. Terkadang juga ada orang yang dapat bantuan, ya bantuan dikasih telur di tasik dira atau 2 rak, dikasih juga beras, tapi terkadang kasih iro teloe nasabak namanya saja bantuan dia nama gelo maneng. Jamaah yang berbahagia, mungkin terlambat lo kenala jadi baka bom ni telo nana penaruntu. Nah saya bilang jangan dibuang, itu bisa kita jadikan pupuk organik. Peko carana ustad biasa engkau ti bonyok tak kobolata. Ada pisang yang sudah membusuk, jangan kita buang bapak, apalagi dipuji mata tanda bunga-bunga. Jamaah yang berbahagia, ada gelombang cinta, ada adenium dan lain sebagainya. Ya jamaah yang berbahagia. Ya kenapa saya tahu nasabah saya juga hobis. Jamaah yang berbahagia. Jadi komeloki malah apalagi yang namanya janda bolong. Mega anak kebolaku. Ya jamaah yang berbahagia asli, gratis lagi. Jamaah yang berbahagia, silakan datang ke Bone. Tapi sila ada gitu Pak liwat ke jana tatanai. Jamaah yang berbahagia, kalau kata panitia tidak jalan yang berlubang, tapi jalan dari Bone ke Wajo taliwa ega lobana. Jamaah yang berbahagia. Nah baik Bapak Ibu, bagaimana caranya Pak Ustadz dijadikan pupuk organik itu? Telur busuk dengan pisang yang sudah busuk, ambil telur busuk, ambil pisang yang sudah busuk, tanam di dalam tanah, lalu tambahkan sedikit tanah topsoil yang di atas, lalu tanamlah tanaman kita. Insya Allah tidak perlu kita pakai pupuk kimia lagi, karena di situ telur busuk dan pisang busuk kaya dengan fosfor, dia kemudian fosfat dan nitrogen. Dan itu semua dibutuhkan oleh tanaman. Jadi bersyukur kepada Allah secara totalitas, tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, kapan dan di mana saja. Jika itu kita alami, kita tetap diwajibkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal itu ilmu yang bisa kita bawa pulang. Ko mega di telo kebulata na taro amau lukeng, yang ko makaboni telota jangan dibuang, tapi tanam di dalam tanah, lalu tanami tanaman di atasnya. Insyaallah akan menjadi pupuk organik yang luar biasa. Ya, nakala pupuk patenge. Jamaah yang berbahagia, apalagi yang namanya pupuk kimia. Ya jamaah yang berbahagia, untuk makanan yang kita mau konsumsi sendiri, tolong pergunakan pupuk yang tepat dosis, karena pupuk kimia yang berlebihan akan berdampak buruk terhadap kesehatan kita. Nah jamaah yang berbahagia, nah sekarang Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati kelahirannya malam ini. Dari mana kakeknya Nabi Abdul Muttalib memberikan nama Muhammad kepada cucunya? Ternyata ada kisahnya. Di Jazirah Arab, sebelum diberikan nama Muhammad oleh kakeknya, tabe Bapak Ibu yang berbahagia, belum ada seorang pun yang mengenal nama Muhammad itu sendiri. Jadi peko pecarana na Abdul Muttalib narengi asang apona Muhammad. Suatu ketika Abdul Muttalib bersama 3 orang temannya Sulaiman,
Hulailah dan Imron dari Mekah menuju ke negeri Syam. Setiba di negeri Syam bertemu dengan seorang pendeta. Pendeta itu berkata, min aina antum, kalian dari mana? Maka dia Abdul Muttalib, nahnu, kami dari Mekah. Maka dia pendeta, saya yakin dan percaya dari kota Mekah, dari kota tempatmu itu tadi datang, saya yakin dan percaya nanti suatu ketika akan lahir bayi laki-laki dan diberi nama Muhammad dan akan menjadi nabi dan rasul yang akan dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia Abdul Muttalib, bagaimana caranya kamu tahu kalau ada Nabi Muhammad nanti dah di kota Mekah? Maka dia pendeta, termaktub dalam kitab Injil kuno, kitab Injil Barnabas bab 39, di sana ada tercantum, maka tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dari situ saya meyakini bahwa dari kota Mekah nanti akan lahir bayi laki-laki bernama Muhammad dan akan dilantik menjadi nabi dan rasul. Jadi keempat orang ini matinja nih bernasar, maka ada kong kamatu anakku atau apoku urane melo ka amalangi aseng. Sekembalinya dari Syam, tiba di kota Mekah, ternyata Siti Aminah melahirkan seorang bayi laki-laki. Maka spontanitas Abdul Muttalib sesuai dengan tinjakna nasarna, maka ada ko jadi anakku atau apoku urane, saya akan berikan nama Muhammad yang kita peringati kelahirannya pada malam ini. Kitab Injil itu bab 39 sekarang berada di Ankara, Turki, ditulis dengan menggunakan tinta emas dengan bahasa Aramik yang dipercaya orang ahli bahwa itulah bahasa yang dipergunakan oleh Nabi Isa alaihi salam. Najama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan proses kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam kitab Al-Barasanji sudah dijelaskan. Atirillahumma kabrol karimi biarfin sasi min salatin wa taslim. Puang bau lalu aku burung ke rampe-rampe melebina Nabi keng mempoe-poe di pamasetan ni apa salamata. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Puang amasen ni apa salamai Nabi keng tona seria pamasen ni salamaken wa baraza sallallahu alaihi wasallam wa dayadai alal ardi rafir rasul sama'il aliyah. Agan dari jajan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam rigo angkana matulekeng wi 25 dari taperewe napaco ngayulun namen reri langi mumiam bizalika rafila sudah dihiwaula sikira-kira mapai sengang ya apa ngulungan dan niatan reganda wa musiran lilari pati qadri ala sairil bariyah andrengi matunjuk lori along-elongin na pangkana na di bawah yamanan na anu di pancajie deto gamatinro. Jamaah yang berbahagia, iro nasab bidata weh nareko dibaca barasan J dia namanya pahangi betuan nah. Jadi makanya saran saya kepada sahabat-sahabat saya yang mageloe ku dibaca barasan J lebih afdal kalau kita translate ke dalam bahasa Bugis atau ke dalam bahasa Indonesia aja mana bahasa Jerman. Jamaah yang berbahagia, kenapa Bapak Ibu yang berbahagia? Iro barasan J kan bahasa Arab na ko ya to polebone bacai ini to singkap pada ki ugi mengkalingai na ko degaga baca betuan na kira-kira apa yang kita akan pahami. Minimal ada yang bisa kita bawa pahalanya, dapat pahalanya ketika disebut nama Muhammad. Tolong berselawat, bertaslim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sedangkan Allah Ta'ala dan seluruh malaikatnya berselawat kepada Nabi tak. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Majapun Allah Ta'ala dan seluruh malaikatnya berselawat bertaslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai sekalian orang yang beriman dari komata pemuki, maka berselawatlah. Jadi kalau ada orang yang tidak mau berselawat bertaslim, dipertanyakan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Jamaah yang berbahagia, upataru cendek barasan jadi karena ini proses kelahirannya. Wa annahu labibul ladzi sunati ba'u wa sajaya nakana majapuna tu Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat ore poje makasing si pancajingan na enrengi ampe kedona wa da'at Umar dal Muttalib wa yatubu biatikal baniya
agana suruna inan nak beritayang inenere sangi Abdul Muttalib rigo angkana matengah matawa perigo lilinna kabaim fa aqbala muzriya wa nazara ilai wa balaga minas sururi muna agana law nama peri-peri bolana amina mitapona na pole nirito na sabaso kinina wana puminasay wa dol kabatal garra wa kamaya daw bihulusin niya agana koko nirito po na naputama irilalan na kaba malabi nataton na melodo ang nasaba niya ang masangang wa yaskurun daw ta'ala lama man nabihi alayhi wa a'ta agana sukru na nipong Allah ta'ala koromaya manan napapinya mapurari werengengi wa ulida sallallahu alaihi wasallam nasipa matuna maktua surati biadil kudratil ilahiyah agan dari jajan tu Nabi sallallahu alaihi wasallam rigo angka nama pacing pura sunnah pura rat Allah posi dan nasaba elo ulena pung Allah ta'ala tayyibanda ina makulatan bikulil inayati aina pura ribo wangi pura minyaki pura cilaki dua mata dan nasaba cila patuluk puang wakila tanau jadu bada sabilayalin sawiya angka to maka dari sunnah irinena rimundi gena nanapi tumpeni wa aulama wa at'ama wa samma Muhammadan wa akrama maswa agana baca doangan ni nania natona ngatoni andang inaware toni asa Muhammad kue topan napa lebih toni onrong na letuk ni wa barasa lo mumpi wa dahara wa arda ajana maka bong amat teloy jamaah yang berbahagia. Bapak, ini yang kita mau ikuti akhlaknya yang kita mau ikuti. Riolo ko boni makrete mapakwelawi. Ya sebelum datangnya agama mapakwelawi artinya sejak dia melahirkan sampai bayinya dan setelah usia melahirkannya 40 hari dicemir rampah bunga makun raya. Tapi begitu sudah masuk 40 hari mapakwelawi sadna pamule macam we biasa. Dia biasa mapakwelawi jamaah yang berbahagia. Tapi istilah orang wajok mungkin maka dah mapendek tojang, macera ana, mapanololo jamaah yang berbahagia. Tetapi setelah agama datang ingat al-adabun kana sifatun nas qabladdin. Ia sange ada ampe kedola tahu sebelum tamat ya agama. Lama dah aladin wa yundaku makana fi adab si senat taman ni agama lenyek ni ada adat yang mana harus hilang yang bertentangan dengan syariat agama Islam yang bersinergi dengan syariat pertahankan kalau perlu kita tingkatkan jamaah peringatan yang berbahagia. Saya pernah diundang acara mapaci waktu na voting anak makunden na wakil gubernur Kuju Pandang. Kebetulan saya punya ikut organizing. Iya, kemudian job saya menjadi MC ada acara mapaci. Melalui layar karena dia tidak bisa masuk di ruangan VIP, dia hanya di luar melalui layar monitor. Begitu saya keluar dari acara, tiba-tiba di depan pintu gerbang gora-gora, Ustaz jadi gilika maka dah kagak ngare masalah di samata sandi macai pak karena volume suaranya tidak seperti biasanya. Maka dia Ustaz sebenarnya dia macai cuma hirama mutaro. Kenapa seorang ustaz yang memandu acara adat mapaci? Maka dekat dia di mapaci tawendi. Maka damat tentu tidak dikima paci ustaz karena bid'ah arok paci nasa bid'ah. Jadi maka dekat mana kamu asal paci bid'ah nasa bid'ah memang pak nasa watun na boti Nabi Muhammad dan paci weh napa ni mendre pelaku na taro jadi pida sisa maka dekat mami sangi watun na boti Nabi tak ada paci angka megunda kamu iko boleh kok gak jamaah yang berbahagia. Kita harus bedakan pak yang mana adat yang mana syariat yang mana syiar yang mana tafaul jamaah yang berbahagia. Baru ketika definisi itu sudah kita sepakati baru bisa kita berdebat berselisih pendapat. Makanya kata Rasul itilafu ummati rahmah, perbedaan pendapat umatku rahmah. Tetapi tabe please umat yang mana bisa berbeda pendapat di sini. Kita baca hadis yang lain hanya 3 golongan yang bisa berbeda pendapat menyangkut masalah agama. Yang pertama ulama hadis, yang kedua ulama usul, yang ketiga adalah ulama fikih jamaah yang berbahagia. Ketiga golongan ini berbeda pendapat tentang adat barasan kita dan sebagainya bid'ah atau tidak. Ini saja yang bisa berbeda pendapat karena mereka memiliki ilmu yang sangat mumpuni terhadap apa yang kita perbincangkan. Ku bangsana iya lama berdebat menyangkut masalah agama. Bangsana kasih iya tabe kebetulan mi bawa puraka masih pola kuas adiah jamaah yang berbahagia. Kendati pun itu hanya ibtidaiyahnya, tapi ilmu yang saya dapatkan di madrasah ibtidaiyah asadiah saya bawa sampai ke Papua Nugini, diundang kemana-mana membaca kitab Barasanji dengan translator bahasa Bugis jamaah yang berbahagia. Kalau bangsa Namiya berbeda pendapat menyangkut masalah agama bukan rahmah melainkan awal bencana.
masalah salah capa kawali baculeto. Kenapa? Pada kima beleng jamaah yang berbahagia. Nah kalau bicara agama teh kalau malah jamaah yang berbahagia. Maka kita harus samakan dulu definisinya. Bukan hanya mapaci nasab bid'ah tawe. Pura kak macerama kuro perbatasan Bone Sopeng. Iya,